Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kesamben. Pada pertemuan ini tema kita yaitu pentingnya belajar haid bagi seorang wanita. Dan telah bersama kami yakni Ibu Nyai Hajah Khulaifah. Beliau adalah Ketua Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kesamben dan juga beliau adalah Koordinator Bidang Dakwah Muslimat NU Kabupaten Blitar. Kita sahabat dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun saya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya Bu, pada kesempatan ini tema kita adalah membahas tentang haid bagi seorang wanita. Langsung saja pertanyaannya, yaitu mengapa Bu kok seorang wanita itu harus memahami, harus belajar tentang haid ini? Baiklah, setiap muslim yang mempunyai kewajiban akan sesuatu, maka dia harus mempelajari tentang ilmu yang diwajibkan itu tadi. Seperti halnya perempuan, karena setiap perempuan itu hampir setiap bulan pasti mengalami yang namanya haid, maka wajib bagi dia untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu haid. Karena apa? Karena banyak sekali permasalahan di masyarakat ketika mereka sudah berumah tangga. Saking wajibnya belajar tentang ilmu haid, maka perempuan ini harus keluar untuk mempelajarinya, tapi juga harus tetap dengan seizin suami. Suaminya, nggih? Iya, tapi kemudian kalau misalkan suami ini tidak memperbolehkan istrinya untuk keluar belajar, wajib bagi suami untuk keluar untuk mempelajari tentang haid, kemudian mengajarkan kembali kepada istrinya, saking wajibnya. Berarti kalau belum bersuami, berarti tugas menyuruh belajar ini kembali pada orang tua, ya? Iya, orang tua harus anak-anaknya ini diajari tentang ilmu haid, entah bagaimana caranya. Yang penting dia harus, anak perempuan ini harus mengerti tentang ilmu haid. Terus bagaimana Bu dasar atau definisi dari haid itu sendiri? Baik, haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan dengan minimal umur 9 tahun, tapi menghitungnya dengan tahun Hijriah. Tahun Hijriah, bukan Masehi, dengan ya? tahun Masehi. Karena di dalam tahun Hijriah dan tahun Masehi ini ada perbedaan dalam 1 tahun hampir 10 hari. Hampir 10 hari, jadi kalau misalkan kita kalikan 9, perbedaannya sudah 90 hari. Atau 3 bulan, ya? Iya, lebih banyak tahun Masehi untuk 9 tahun. Makanya usia haid ini 9 tahun, tapi kemudian ada juga penambahan, misalkan begini, 9 tahun tapi kurang 15 hari, seorang perempuan ini sudah mengeluarkan darah, maka yang 15 hari sebelumnya ini sudah bisa dikategorikan haid. Kecuali kalau 9 tahun Hijriah kemudian dikurangi 16 hari. Kenapa 16 hari? Karena 16 hari ini bisa 1 hari untuk haid, kemudian 15 hari untuk suci. Jadi kalau keluar sebelum 16 hari, 9 tahun kurang 16 hari, atau mungkin bahkan lebih dari 16 hari, misalkan kurang 20 hari, sudah keluar darah, maka bisa nanti dihukumi sebagian haid, tapi sebagian darah rusak. Kemudian kembali kepada definisi tentang haid, 9 tahun Hijriah, perempuan ini sudah keluar darah dalam keadaan sehat, kemudian memang sudah waktunya haid. Jadi kalau sudah dikatakan waktunya haid, minimal kalau secara umur ya 9 tahun kurang 15 hari dengan hitungan Hijriah itu sudah bisa masuk haid. Berarti kalau sekarang, kalau waktu sekolah berarti kelas 3 SD, Bu, ya? Iya. Rata-rata seperti itu, ya? Rata-rata anak itu sudah, insya Allah kalau sudah keluar darah mungkin bisa dihitung sebagai haid. Tapi tetap kita harus teliti, jangan sembarangan kemudian kita memberi hukum, karena
ya kita benar-benar harus menghitung kalau sudah 9 tahun, masih 9 tahun kok sudah keluar, berarti kita harus lebih meneliti apakah ini keluarnya di tahun haid atau bukan. Kadang kan di usia anak-anak haid atau bukan. itu lelah bermain, sepedaan, kan waktu-waktu itu usia bermain mungkin Iya, harus anak sekarang paham, ini berbeda dengan anak zaman dulu. Nggih, Kalau anak sekarang karena mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi, misalkan contohnya gizi, atau kemudian media sosial, nggih, HP. atau banyak hal yang mempengaruhi sehingga anak ini hormonnya cepet tumbuh. Iya, cepet tumbuh sehingga masih sekitar kelas 3 SD, kelas 4 SD itu sudah keluar darah. Kalau orang dulu itu mungkin usia SMP atau bahkan usia SMA baru mengalami haid, karena memang ya banyak faktor yang mempengaruhi sehingga mereka terlambat untuk mengalami haid. Terus usia haid itu berapa, Bu? Usia haid tadi sudah saya sebutkan 9 tahun secara hijriyah. Kalau secara hijriyah 9 tahun itu adalah 354 hari ditambah 8 jam ditambah 48 menit. Kalau kemudian kita menghitungnya secara Masehi, maka 9 tahun itu 365 hari plus 5 jam plus 49 menit. Jadi kita bisa menghitungnya kalau perbedaan ini ya kurang lebih 9 tahun ini ada 90 hari atau kita menghitungnya 3 bulan. Jadi kemungkinan anak yang secara Masehi ini masih mungkin usia 8 tahun lebih 10 bulan misalkan kok sudah keluar darah, itu mungkin bisa dihitung darah haid. Karena hijriahnya sudah karena masuk, hijriahnya sudah masuk usia haid. Terus kemudian kalau orang hamil niku memang benar-benar tidak haid ya. Niku orang hamil kebanyakan memang tidak mengalami haid. Orang hamil itu hampir semuanya, tapi bukan tidak mungkin orang hamil mengalami haid. Ada memang beberapa kasus perempuan ini dalam keadaan hamil dia mengeluarkan darah. Nah, kalau seperti ini nanti bisa dikatakan haid, tapi harus memenuhi syarat-syarat haid. Ada syarat khusus bagi perempuan ini ketika keluar darah bisa dikategorikan haid. Misal keluarnya darah ini ada 24 jam pada usia haid atau pada masa-masa haid. Kemudian yang ketiga, asal darah yang keluar tidak melebihi 15 hari. 24 jam bukan berarti kok kemudian loss 1 hari, misalkan hari ini jam 1 zuhur kemudian terus loss keluar sampai besok hari pada jam yang sama, itu tidak, karena kebanyakan perempuan itu ketika mengeluarkan darah ya kadang terus, kadang juga berhenti, kemudian keluar lagi, seperti itu. Jadi kalau dikatakan 24 jam, bisa saja 24 jam itu keluarnya tidak hanya dalam 1 hari, bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa seminggu, bahkan bisa 15 hari. Bagaimana kita tahu orang ini mengeluarkan darah bisa dalam 1 hari, misalkan 3 jam, dengan cara kita mengambil kapas pada jam 1, misalkan kita ini mengambil kapas kemudian kita lihat, kita masukkan ke dalam vagina kok keluar warna darah, berarti dia sudah dihitung 1 jam. Jadi kalau dalam setiap jam kita harus melihat dengan cara seperti itu. Kapan waktu itu dilakukan? Ketika darahnya keluarnya tidak terlalu deras. Jadi misalkan hanya sedikit, maka nanti tiap jam kita harus memeriksa. Kalau setiap 1 jam sekali kita melihat ada warna darah, berarti sudah 1 jam. Nanti jam 2 kita lihat lagi ada warna darah, maka berarti 2 jam. Jam ketiga kita lihat lagi masih ada warna darah, berarti hari ini 3 jam. Kalau keluarnya hanya sedikit, tapi kalau keluarnya loss, insya Allah ya kita yakin bahwa dalam 1 hari 1 malam insya Allah sudah
sudah memenuhi 24 jam. Oke. Memang sedikit agak rumit nggih Bu. Memang ternyata bagi saya seorang laki-laki ya memang wajar kalau banyak pertanyaan atau masih bingung. Mungkin bagi penonton yang perempuan mungkin karena sudah terbiasa mungkin sudah tahu alurnya, nanti apabila ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar gitu Bu ya. Nah, gitu. Lanjut, pertanyaannya adalah berapa lamakah atau berapa harikah wanita itu mengalami haid? Wanita mengalami haid itu ada paling sedikit, ada umum, ada juga paling banyak. Paling sedikit itu sehari semalam atau 24 jam. Paling sedikit nih nggih. Iya, 24 jam itu bukan berarti harus sehari semalam non-stop tidak, karena tidak semua perempuan bisa keluar seperti itu. Ada kalanya 24 jam itu dalam 5 hari. Misalkan hari pertama 3 jam, hari kedua 4 jam. Terus selama 5 hari ketika dikumpulkan ada 24 jam. Bagaimana kita bisa tahu apakah setiap 1 jam perempuan ini bisa mendapatkan 24 jam? Dengan cara setiap 1 jam sekali perempuan itu harus memeriksa vaginanya dengan menggunakan kapas. Setiap 1 jam, misalkan jam 1 dilihat ada warna darah, maka berarti sudah dapat 1 jam. Kemudian jam kedua, jam 2 misalkan ada lagi warna darah, berarti ada 2 jam. Atau kemudian ketika jam 3 dia melihat tidak ada warna darah, berarti tadi hanya mengeluarkan 2 jam. Terus kemudian misalkan berhenti tapi besok lagi keluar lagi sampai 5 hari atau bahkan sampai 15 hari, dikumpulkan sudah ada 24 jam dalam jangka waktu 15 hari, maka semuanya adalah darah haid. Kecuali kalau 24 jam itu keluar dalam 16 hari atau 17 hari, berarti itu masalah istihadah. Artinya kalau masalah istihadah tidak berarti 15 hari haid kemudian yang 2 hari suci, tidak. Tapi nanti tergantung dari wanita itu seperti apa keadaannya. Jadi kita bisa mengambil hukum wanita ini haidnya berapa, sucinya berapa nanti kalau setelah selesai darah keluar itu. Kita baru bisa tahu berapa dia haidnya. Tergantung keadaan wanita. Contoh misalkan seorang wanita dia baru haid, kemudian dia mengeluarkan darah selama 17 hari. Tapi dia bisa mengetahui warna darah, ada hitam, ada merah. Kemudian dia ditanya, berapa hari kamu mengeluarkan hitam, berapa hari yang merah. Misalkan 17 hari dia keluar yang darah hitam itu 5 hari. Maka ketika setelah 15 hari itu waktu maksimal haid, maka perempuan ini harus keramas. Kemudian dia mencari berapa dia haidnya. Bukan berarti lek ngono aku 15 dino haid, sisanya istihadah, tidak. Nanti kalau dia seperti tadi, dia bisa melihat darah hitam 5 hari, sisanya itu warna merah, berarti haidnya yang 5 hari yang warna hitam. Kenapa kok hitam? Karena darah yang paling kuat di antara darah yang keluar hari-hari berikutnya dalam 17 hari ya. Berarti secara tidak langsung warna darah itu juga bisa dibuat untuk menilai patokan. Iya, bisa. Jadi nanti ada warna darah, ada beberapa warna darah, ada hitam, ada merah, ada kuning, ada dan lain sebagainya. Ada 5 warna darah nanti insya Allah. Memang sangat rumit dan penuh dengan jelimet nih, nggih Bu nggih. Berarti intinya juga waktu haid niku harus punya tanggalan khusus nggih Bu ya. Iya. Nggih menandai niku. Wanita ketika mengalami haid walaupun normal tetap kalau bisa dicatat. Dicatat nggih. Iya, karena nanti ketika dia punya masalah bisa dia itu catatan itu untuk sebagai acuan untuk mengambil hukum berapa haidnya ketika mengalami masalah istihadah. Jadi
jangan sampai tidak mencatat karena nanti kita akan menjadi kesulitan untuk mengambil hukum berapa haidnya, berapa sucinya. Terus seumpama dalam 15 hari itu hari pertama, kedua, ketiga haid. Kemudian tidak haid sampai selang katakanlah 2 hari terus haid lagi niku yang 2 hari itu menyikapinya bagaimana? Apakah sholat atau bersuci apa bagaimana Bu untuk? Iya, misalkan begini, seorang wanita keluar darah selama 5 hari. Nggih. Terus kemudian dia bersih. Nggih. Ketika bersih dia keramas karena ya mungkin setelah itu nggak akan keluar darah lagi, kita kan nggak tahu barangkali ya. Terus dia keramas, sholat dan lain sebagainya. Terus kalau puasa Ramadan ya harus puasa. Okay. Tapi kemudian setelah 2 hari melakukan puasa, melakukan sholat karena yakin itu suci. Yeah. Sucinya seorang perempuan itu kita bisa tahu dengan cara mengambil kapas warna putih, kita masukkan ke dalam vagina wanita. Yeah. Ketika keluar warnanya sama persis dengan warna kapas tadi, maka berarti dia sudah suci, tidak ada darah yang keluar. Tidak cukup hanya dengan kita melihat celana dalamnya nggak ada darah berarti terus kemudian dia suci, tidak, tapi dengan cara melihat ke bagian dalam dengan memakai kapas. Kemudian 2 hari dia suci, sudah puasa, sudah sholat, ternyata keluar lagi, misalkan 3 hari, 5 hari, atau 5 hari atau 7 hari misalkan. Maka ketika yang terakhir ini karena yang darah yang pertama keluar 5 hari, suci 2 hari, kemudian keluar darah lagi, misalkan jika digabung antara darah pertama dan yang kedua ini masih tidak melewati 15 hari, maka semuanya haid. Bahkan waktu yang suci tadi itu juga akan dihukumi haid. Artinya ketika tadi dia suci, kemudian sholat dan puasa, itu nanti kalau memang semuanya dihukumi haid, berarti sholatnya tidak sah, puasanya juga nanti harus mengqadha karena tidak sah. Tapi kalau sudah lewat 15 hari, lah itu menjadi sebuah masalah. Sehingga nanti kita harus benar-benar melihat keadaan perempuan ini seperti apa untuk diambil sebagai sebuah hukum. Iya. Berarti kalau dalam waktu tidak haid 2 hari tadi ketika tidak melakukan ibadah, dikhawatirkan setelah 2 hari ternyata langsung suci terus, dikhawatirkan gitu Bu ya? Iya. Jadi kemungkinan kan bisa 5 hari pertama dia keluar itu sudah memenuhi syarat, misalkan darahnya sudah ada 24 jam karena deras mungkin ya. Terus 5 hari kemudian dia berhenti, maka dia setelah 5 hari dia suci, tidak mengeluarkan darah, maka dia harus keramas, itu kemudian sholat, puasa. Tapi ternyata setelah itu 2 hari sesudahnya keluar lagi. Pokok darah antara yang pertama dan yang kedua semuanya masih dalam 15 hari, semua bisa dihukumi haid. Kecuali nanti misalkan 5 hari pertama haid, kemudian dia suci 2 hari, berarti sudah 7, terus kemudian keluar darah lagi 9 hari. Berarti dia keluarnya 16 hari. Berarti kalau seperti itu 16 apa 17 ya tadi. Maka nanti perempuan ini hukumnya melihat keadaan dari perempuan tadi, apakah dia termasuk orang yang baru pertama haid kemudian bisa membedakan darah, atau baru pertama haid tidak bisa membedakan darah, atau sudah biasa haid tapi bisa membedakan darah, atau sudah biasa haid tapi tidak bisa membedakan darah. Nanti hukumnya tergantung keadaan perempuan itu. Terus menyinggung tadi Bu, katanya darahnya itu bermacam-macam niku, jenis nama darahnya sendiri apa semua warna darah itu? Warna darah sama? itu ada 5. 5 nggih Bu? Iya 5. Hitam ini yang paling kuat. Kemudian darah merah. Kemudian darah yang nomor 3 warnanya merah kekuningan. Darah yang nomor 4 itu kuning. Darah yang nomor 5 itu abu-abu atau keruh, atau orang biasa perempuan itu mengatakan coklat-coklat. Itu warna darah. Niku sesuai hari keluarnya apa enggak tentu ketika enggak tentu. Kadang misalkan dia keluar haidnya selama 14 hari.
Nggih. Bisa saja selama 14 hari itu darahnya macam-macam. Bisa hitam, bisa merah, bisa kuning. Bisa semua warna darah keluar dalam waktu sekian itu. Sama. Pokok selama itu tidak melewati 15 hari semuanya haid walaupun warnanya macam-macam. Nggih. Tapi selain warna ada juga sifat. Jadi misalkan hitam, ada ditambah lagi sifat. Sifatnya apa? Misalkan kental. Nggih. Ada lagi sifat anyir, berbau, nggak enak gitu ya. Kemudian ada lagi ya tidak kental, kemudian ada lagi tidak berbau. Jadi ini nanti bisa misalkan seorang perempuan mengeluarkan darah warna hitam, kemudian kental ditambah berbau. Maka itu menjadi darah yang paling kuat di antara semua darah yang lain. Misalkan dia keluar warna hitam, kental, berbau anyir, kemudian berapa hari lagi dia keluarnya warna hitam tapi tidak kental misalkan. Maka di antara dua warna sama-sama hitam tapi beda sifat, maka yang paling kuat adalah yang hitam, berbau dan juga kental. Itu menjadi yang paling kuat juga nanti bisa menjadi hukum bagi perempuan. Selain warna yang menjadi dasar untuk menentukan ciri hukum itu apa lagi, Bu? Ya itu tadi sifat. Oh, sifatnya. Jadi selain warna juga sifat. Warna itu bisa menentukan kalau dia termasuk kuat, apalagi ditambah dengan sifat-sifat yang kuat. Maka nanti yang misalkan mengalami istihadah, mengalami haidnya 17, 18 hari, maka nanti yang darah yang paling kuat itu bisa menjadi hukum haid. Misalkan begini, dia keluar, seorang wanita keluar darah selama 17 hari. 5 hari dia mengeluarkan warna hitam, kental, berbau. Terus kemudian sisanya itu merah, kental, juga berbau. Maka di antara dua warna darah ini yang paling kuat adalah yang hitam, kental, dan juga berbau. Seperti itu. Jadi nanti haidnya ya yang paling kuat itu. Itu nanti masih lama itu hanya ya. Sudah mulai sangat masuk pada ya dimohon dimaklum kalau saya ya pertanyaannya bulat-bulat nih, mohon dimaklum karena ya ya maklum karena Anda seorang laki-laki. Demikian mungkin Bu yang bisa kita sampaikan ini untuk pembukaan tema tentang haid ini. Nanti kedepannya kita akan bahas sesuai dengan urutan pemahamannya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan kepada para penonton channel ini. Jangan lupa subscribe agar panjenengan semua tidak ketinggalan informasi tentang ilmu yang berhubungan dengan haid ini. Demikian, lain waktu kita sambung. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita jawab dan kita bahas satu persatu di kemudian hari. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.